di lautan ini. Jiwa-jiwa Northern Vale. Tim aku. Jangan khawatir kakak perempuanku, aku akan melindungi Northern Vale hingga napas terakhirku. Yoho, aku belum mati. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Apa? Tidak! Welcome to another episode of Road to Mythic. Featuring Atlas, a powerful tank hero who is a mecha-piloting ancient creature. We strongly recommend this equipment build. With his ability, Fatal Links, Atlas is a tank hero excelling at teamfight and CC. Due to the long cooldown of this ability, you can go for gears with cooldown reduction, such as Dominance Ice, which also pairs well with his passive Frigid Breath. The Cursed Helmet is for sustained DPS, and the final gears, Antique Curious, Oracle, and Guardian Helmet are for maximum defense and sustainability. When using Perfect Match, mind the distance between Atlas and the Mecha Sentry. Since they can both use Annihilate, a well-timed cast may double the damage to the enemies. In solo lane, Atlas can use Perfect Match to close the gap with the target and cast Annihilate shortly before he re-enters the mecha, dealing damage to and stunning the enemy with the subsequent merge. Then it's time to follow up with basic attacks. When a teamfight starts, initiate with Perfect Match for closing the gap. Then use Fatal Links to chain with nearby targets, hurling them toward the target location and wrap up with Annihilate for optimum damage. Atlas is relatively weak in the early to mid game because there are fewer team fights taking place. After leveling up to 4, he just needs to roam the map occasionally to assist his teammates. Late game. A fully grown Atlas is a relentless team fight machine. He can charge head-on into the thick of battle without hesitation for his innate CC capability and survivability boosted by the right equipment. A successful cast of Fatal Links can CC all the enemies and pull them together, creating the perfect opportunity for your teammates to focus fire. That's all for the new hero, Atlas. Stay tuned to Road to Mythic and rank up as the way you wish it. Let us know what you'd like to watch in the future by leaving a comment below. Until next time, we'll be seeing you in the Land of Dawn. All that matters. Killing spree. Monster kill. Double kill. Double kill. Legendary. Double kill. Mega kill. Executed. Double kill.
only I could be happy. Legendary. Puji leluhur, aku diselamatkan oleh Valkyrie. Hari ini ternyata bukan hari yang terlalu buruk. Kita tidak dapat membiarkan Aurora Heart kehilangan kendali. Siap! Akhirnya Aurora Heart menjadi milikku. Kapten Bane akan berkuasa. Bane harus dihentikan. Untuk tanah kelahiran kita, leluhur kita, dan mereka yang hidup, kami tidak akan berhenti melawan kejahatan. Aku adalah putri dari Northern Vale, dan aku bersumpah untuk melindunginya sampai nafas terakhirku. I love the warm feel of my passion burning! Woohoo! You feel that? Hey, very nice kick! I'm on top of the world! Killing spree. Mega kill. You feel that? Ha! You have slain an enemy. Launch attack. Legendary. Ha! Double kill. Ha! Legendary. I'm on top of the world! Hey! First blood. Hai semuanya, selamat datang di episode baru dari Spotlight Hero, memperkenalkan Atlas, Ocean Gladiator. It is who we are. Atlas merupakan hero yang dapat diandalkan di dalam team fight. Dia dapat melakukan charge di tengah pertandingan dengan menggunakan buff movement speed dari mode ejected-nya dan menyebabkan efek crowd control kepada lawan dengan menggunakan ultimate-nya. Sementara itu, dengan meningkatkan defense dan menyebabkan efek slow dari pasifnya, Atlas merupakan mesin sesungguhnya di dalam team fight. Skill 2, Perfect Match. Of the sea are cold bodies. Atlas memasuki mode ejected, mendapatkan movement speed dan menjadi imun terhadap efek slow. Pada mode ini, Mecha Sentry akan mengikuti Atlas dengan kecepatan yang meningkat. Setelah mereka bertemu, Atlas akan kembali di dalam Mecha, memberikan magic damage kepada lawan yang berada di dekatnya dan menyebabkan efek stun. Dalam mode ejected, Atlas dan Mecha Sentry berbagi bar HP yang sama dan mengurangi damage yang diterima. Skill ini berfungsi sebagai diving tool Atlas. Bonus movement speed memungkinkan dia untuk menyerang ke dalam formasi lawan dengan cepat sambil menerima banyak damage dengan damage reduction dari skill ini. Ketika dia memasuki Mecha, dia dapat menyebabkan efek crowd control kepada target yang berada di sekitarnya lagi. Skill 1, Annihilate. Atlas menghantam tanah dan mengakibatkan 3 ledakan, memberikan magic damage kepada lawan. Jika menggunakan skill ini saat mode ejected, Atlas dan Mecha akan mengeluarkan Annihilate. Ini merupakan damage utama Atlas yang paling penting, yang dapat menjadi 2 kali lebih efektif ketika digunakan dalam mode ejected. Ultimate, Fatal Link. Atlas melemparkan rantai ke sekitarnya dan mulai melakukan channeling, memberikan magic damage kepada hero lawan yang terkena hit dan menyebabkan efek slow kepada mereka. Menggunakan skill ini kembali ketika melakukan channeling, Atlas akan menyeret target ke arahnya dan menjatuhkan mereka di lokasi target, memberikan magic damage. Pada mode ejected, skill ini akan menarik Mecha Sentry dengan cepat untuk bersatu kembali dengan Atlas. Ultimate ini sangat kuat di dalam team fight, terutama ketika dikombinasikan dengan kecepatan movement speed pada mode ejected. Dengan menyebabkan
menyebabkan efek crowd control kepada semua lawan yang berada pada area efek dan melemparkan mereka ke arah teman satu tim Anda. Skill ini dapat memberikan peluang kepada tim Anda untuk mengeliminasi lawan. Skill pasif, Frigid Breath. Atlas menciptakan Frigid Breath di sekitarnya untuk durasi yang singkat setiap kali dia menggunakan skill. Lawan yang tetap berada di dalam area selama 1,5 detik akan mengalami pengurangan movement speed dan attack speed. Mereka dapat menghilangkan efek slow seketika dengan meninggalkan area Frigid Breath. Atlas juga mendapatkan physical dan magic defense tambahan ketika berada di dalam Frigid Breath. Crowd control dan durabilitas yang diberikan oleh skill ini dapat mengurangi ancaman yang Atlas hadapi dalam pertarungan jarak dekat secara signifikan. Veil dikejar oleh lawan. Atlas mengaktifkan Perfect Match dan melakukan charge ke arah mereka. Dia menyerang ke tengah formasi mereka dan menggunakan ultimate-nya, Fatal Links, menarik mereka semua ke arah turret tim agar Veil dapat menggunakan ultimate-nya tanpa halangan. Dan lawan yang tersisa tidak dapat lepas dari pengeliminasian. Hero baru. Uranus has awakened. Team destroyed a legendary. Launch attack. An enemy has been slain. Launch attack. Legendary. Legendary. Double kill. You have slain an enemy. Double kill. Legendary. Double kill. Kelahiran kembali hero. I swear to protect it till my last breath. Sebagai seorang fighter, Freya yang sebelumnya memiliki kemampuan attack dan defense yang lebih tinggi dari rata-rata. Namun, ia tidak memiliki keragaman dalam build dan combo skill. Oleh karena itu, kami mencari cara untuk menambahkan ke dalamnya dan sedikit meningkatkan gameplaynya. Kami mendesain ulang skill Freya untuk memberinya lebih banyak potensi daripada mengulang urutan skill yang sama secara berulang-ulang. Sekarang, dengan beberapa blend dan interaksi antara basic attack dan skill, Freya yang baru jauh lebih menyenangkan dan memungkinkan player yang terampil untuk benar-benar unggul dalam skenario battle yang berbeda. Skill dan gameplay hero. Passive, Power of Einherjar. Skill ini adalah skill utama dari Revamp Freya. Setiap 2 serangan memberikan dia sebuah Sacred Orb. Dengan menggunakan hingga 3 Sacred Orb, ia dapat meningkatkan skillnya hingga ke tingkat yang berbeda. Sementara itu, untuk setiap skill yang digunakan, attack speed dari 2 basic attack berikutnya akan meningkat drastis. Pasif ini benar-benar mengembangkan gameplay Freya dan secara efektif meningkatkan pemberian damage secara terus-menerus. Skill 1, Leap of Faith. Freya melompat ke lokasi target, memberikan damage dan menarik lawan yang mengenainya. Dengan mengkonsumsi Sacred Orb, dia dapat meningkatkan radius damage dan jarak tarikan. Sebagai skill yang serbaguna, Leap of Faith tidak banyak berubah dari versi lama. Tetapi dalam 3 Sacred Orb yang dikonsumsi, skill tersebut akan menjadi skill inisiasi dan crowd control yang kuat. Anda juga dapat menggunakannya sebagai skill untuk melarikan diri secara langsung. Skill 2, Spirit Combo. Dengan mengkonsumsi Sacred Orb, Freya dapat menggunakan skill ini hingga 4 kali. 3 penggunaan pertama adalah sama. Freya melakukan charge ke depan, memberikan damage dan menyebabkan efek slow kepada lawan yang mengenainya. Dengan penggunaan keempat, dia menghancurkan tanah dan menyebabkan efek airborne kepada lawan dengan serangan lompatan. Selain itu, setiap kali dia menggunakan skill, dia mendapatkan shield yang dapat di-stack. Skill ini adalah skill utama dari gameplay baru Freya. Keempat blink secara terus-menerus membuat gerakannya selama pertarungan sangat tidak terduga. Dan shield yang diberikan oleh setiap penggunaan skill memberinya kemampuan bertahan yang cukup kuat. Skill 3, Valkyrie Descent. Freya membentangkan sayapnya dan memasuki mode Valkyrie, mendapatkan shield dan max charge dari Sacred Orb. Dia juga mengubah senjatanya menjadi polearm untuk meningkatkan jangkauan serangan dan memberikan splash damage. Dengan skill ini, gameplay Freya yang baru akan semakin meningkat. Dengan mendapatkan charge Secret Orb maksimal secara instan, Anda dapat menciptakan lebih banyak kemungkinan dalam kombonya. Peningkatan jarak serangan juga cocok dengan pasifnya. Untuk pilihan item equipment, kami sangat merekomendasikan build equipment.
Sebagai seorang fighter serbaguna yang sangat bergantung pada basic attack, Freya sangat membutuhkan cooldown reduction dan lifesteal yang diberikan oleh build ini. Efek immortality akan membuatnya semakin tidak dapat dihentikan selama team fight. Demo team fight. Saat Grok satu tim bertemu lawan di jungle, Freya datang untuk menyelamatkannya. Dengan rute pelarian lawan yang diblokir oleh skill 2 Grok, ia melompat ke dalam pertarungan dan menyebabkan efek crowd control kepada mereka semua. Dengan 3 Orb Leap of Fate, kemudian dia membentangkan sayapnya dan menghancurkan segalanya. Mengalahkan Kimi dan X-Borg, lawan dengan menggunakan skill 2 dan basic attack. Kimi mencoba melarikan diri, tetapi masih dikejar oleh Freya yang mengakhiri pertempuran dengan bersih. Kami telah merevamp kisah latar belakang Freya. Setelah Freya mewarisi surat wasiat kakaknya, dia mengambil pedang serta perisainya dan menjadi seorang Valkyrie, pelindung rahasia tanah kelahirannya. Namun, dengan kemunculan Bane dan bajak laut Black Shark-nya, sebuah konflik terjadi di lautan badai dari Northern Vale. Sekarang, ketika artefak misterius muncul, Freya mengarahkan pandangannya ke garis pantai. Kemanakah takdir akan membawa para pejuang ini? Freya sang Valkyrie akan terlahir kembali pada tanggal 17 Maret dengan diskon 30% di minggu pertama. Jangan lewatkan. Dear player, siapakah yang ingin Anda lihat dalam kelahiran kembali hero berikutnya? Silakan menuliskan komentar untuk kami di bawah.